semuanya, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai penutupan atau pencabutan izin operasional perguruan tinggi yang terjadi pada tahun 2023. Saya akan mengulas jawaban dari Pak Lukman, Direktur Kelembagaan Dirjen Dikristek, mengenai masalah ini dan memberikan pendapat serta saran bagi calon mahasiswa dan orang tua. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pernyataan dari Pak Lukman dalam sebuah wawancara. Beliau menjelaskan bahwa proses penutupan atau pencabutan izin operasional 23 perguruan tinggi ini bukan dilakukan secara tiba-tiba. Proses ini berlangsung selama 1 tahun, mulai dari Mei 2022 hingga Mei 2023, dan dilakukan secara bertahap. Perguruan tinggi yang bermasalah diberikan waktu 6 bulan untuk melakukan perbaikan. Namun, jika tidak ada perbaikan atau malah semakin parah, maka akan diberikan sanksi administratif berat berupa penutupan atau pencabutan izin. Hal ini dilakukan berdasarkan 53 pengaduan mengenai perguruan tinggi yang bermasalah. Dari jumlah tersebut, 19 diberikan sanksi berat, 7 dicabut izin pembukaan program studinya, 3 diberikan sanksi administratif sedang, dan 23 kampus dikenai sanksi administratif berat berupa penutupan atau pencabutan izin operasional. Hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran yang ditemukan, yaitu jual beli ijazah, pembelajaran fiktif, dan penyalahgunaan anggaran beasiswa KIPK. Lalu yang menjadi masalah yaitu tidak semua perguruan tinggi yang menerima sanksi menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Contohnya ada di STMIK Tasikmalaya, yang sejak awal tidak transparan dalam menjelaskan masalah yang terjadi. Mahasiswa terus dijanjikan bahwa keadaan akan baik-baik saja, tetapi tiba-tiba kampus ditutup tanpa adanya pertanggungjawaban terhadap mahasiswa. Lalu ada juga di STIE Tribuana Bekasi. Mahasiswa dipersulit untuk pindah karena dimintai pembayaran sebesar 3 juta per semester, dikalikan dengan masa studi. Ini tentu saja sangat merugikan mahasiswa. Lalu Pak Lukman mengatakan bahwa proses pemindahan mahasiswa dapat dibantu jika terdapat bukti valid proses pembelajaran. Namun hal ini menjadi masalah jika mahasiswa tidak bisa memberikan bukti karena kampus tidak bertanggung jawab. Menurut Pak Lukman, mahasiswa yang menjadi korban bisa melaporkan ke polisi. Tapi menurut saya ini bukan solusi yang mudah, karena proses hukum bisa memakan waktu yang lama dan tidak selalu membuahkan hasil. Menurut saya, seharusnya ada bantuan lebih lanjut dari pemerintah untuk menangani masalah ini. Dari kasus seperti ini, mahasiswa adalah pihak yang paling terdampak ketika perguruan tinggi ditutup. Mereka telah menginvestasikan waktu, usaha, dan biaya dalam pendidikan mereka. Seharusnya dari awal, pemerintah memastikan bahwa pihak kampus yang terkena sanksi menjalankan proses secara adil dan transparan. Seharusnya juga ada kebutuhan untuk memberikan reparasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, baik secara finansial maupun non-finansial. Akuntabilitas penyelenggara dan peran aktif pemerintah juga diperlukan untuk pengawasan terhadap perguruan tinggi dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Lalu, saran saya bagi calon mahasiswa dan orang tua, saya setuju dengan saran Pak Lukman. Jangan terbuai dengan iming-iming biaya murah, lulus cepat, dan mudah. Penting untuk melihat rekam jejak kampus tersebut. Periksa kurikulum dan administrasi kampus mulai dari penerimaan hingga kelulusan. Tanyakan dan riset kepada alumni atau orang-orang yang sudah kuliah di kampus tersebut. Lalu ingat, sebelum mendaftar ke perguruan tinggi, lakukan riset mendalam melalui saluran pangkalan data pendidikan tinggi untuk melihat profil kampus, rekam jejak kampus, akreditasi kampus, dan dosen-dosen yang mengajar di sana. Dan yang terakhir, menurut saya peran penting pemerintah sangatlah diperlukan dalam hal ini. Mahasiswa juga harus memiliki jaminan bahwa proses pendidikan mereka dari awal pendaftaran hingga kelulusan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengalami masalah seperti yang telah kita bahas. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!